Kabupaten Temanggung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bapak Fauzan, guru SD kelas 4 SD Negeri Bansari. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang Bu Lina. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Baik saja ya. Pak, ini di siang hari ini kita akan mengadakan percakapan untuk praobservasi yang sebelumnya nanti saya akan mengobservasi supervisi untuk kegiatan pembelajaran Pak Fauzan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebelumnya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Pak. Siap. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran besok? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu melalui kegiatan menyimak teks, karena ini pelajaran bahasa Indonesia itu yang dibacakan oleh guru peserta didik itu dapat menemukan gagasan utama dalam teks. Berarti materi tentang teks ya. Oke. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan seperti strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan? Nanti yang pertama adalah siswa itu saya suruh membaca dan mencermati setiap paragraf yang ada di dalam buku bacaan yang sudah saya sediakan. Yang kedua itu siswa menentukan topik untuk mengetahui ide atau gagasan dalam paragraf tersebut. Setelah itu siswa menemukan kalimat utama dan kalimat pendukung, dan siswa dapat merubah kalimat pendukung dan penjelas itu ke dalam kalimat yang lebih inti lagi. Baik. Lalu dalam kegiatan pembelajaran itu nanti kira-kira media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas itu apa? Kalau media pembelajaran kelas cukup buku pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke, berarti buku pembelajaran ya. Buku pembelajaran. Nah, kira-kira ini Bapak akan melakukan pembelajarannya di hari apa dan jam berapa? Kalau saya di dalam belajar bahasa Indonesia itu kemungkinan di hari Kamis. Di hari Kamis itu ada bahasa Indonesia. Sebelum istirahat atau setelah istirahat? Jam pertama. Jam pertama. Istirahat. Nah, berarti nanti saya akan datang ke kelas Pak Fauzan di hari Kamis di jam pertama ya untuk melaksanakan kegiatan observasi. Ya. Nah, kegiatan observasinya itu nanti saya akan mengamati apa saja yang terjadi dalam kelasnya Pak Fauzan. Nanti hal-hal apa saja yang kemudian Bapak sampaikan ke anak-anak dan respon anak-anak bagaimana kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Ya. Nanti setelah kegiatan observasi selesai, ada kegiatan yang terakhir ya Pak, kita melakukan percakapan lagi. Percakapan itu kita namakan praobservasi. Nanti juga ketika praobservasi kita didampingi oleh pengajar praktik saya untuk mengamati bagaimana kegiatan praobservasi. Itu saya Pak. Siap. Sebelum saya akhiri percakapan saya ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan yang sudah kita lakukan? Mungkin yang pertama adalah saya lebih mempersiapkan untuk besok pembelajaran bahasa Indonesia di hari Kamis tersebut lebih matang lagi ya. Kalau di tujuan pembelajaran itu kan anak disuruh menyimak teks, saya mungkin akan lebih matang lagi, keliling di kelas, terus melihat hasil dari anak-anak seperti itu. Berarti ini membuat Pak Fauzan lebih siap ya. Siap. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di siang hari ini. Sampai jumpa di hari Kamis untuk kegiatan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang hari
Sambil tahu nggak hari ini kita belajar kenapa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya membaca dan mencerna setiap orang. Terus sebelum kita melakukan pelajaran bersama, kita menyampaikan dulu untuk tujuan pelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan menyimak teks. Menyimak teks yang dibaca oleh guru, nanti Pak Guru akan membacakan teks di depan, kalau menyimak dengan baik. Ya, peserta didik dapat menemukan gagasan utama dalam teks. Sudah paham semuanya? Ya. Kita pelajari bersama. Oke, siap? Siap? Siang Pak Fauzan. Selamat siang. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Pak. Sekarang saya ingin melakukan tahap pasca observasi. Sebelumnya saya tanyakan gimana perasaannya Pak Fauzan setelah melakukan pembelajaran kemarin. Perasaan yang saya alami itu memang saya merasa senang sekali. Sebelum saya melaksanakan belajar itu, saya sudah mempersiapkan apa yang menjadi bahan pengajaran di kelas, dan anak-anak juga lebih banyak memperhatikan pada saat itu. Rasanya berarti senang ya Pak ya. Kalau bisa Bapak bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan, juga kita review kembali Pak bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemarin saya membacakan teks kalimat di depan kelas, anak-anak mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan, terus anak-anak juga mengulangi perkataan yang saya sampaikan, dan anak juga menulis apa inti dari permasalahan yang saya sampaikan di depan itu. Ya, jadi Pak Fauzan membacakan teks, kemudian anak-anak juga diberi kesempatan untuk mengulangi dan juga menirukan gitu, Pak. Ya. Oke, dari yang sudah dilakukan kemarin ketika pembelajaran, menurut Pak Fauzan, hal apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum terlaksana ketika pembelajaran itu? Kan kemarin kita sudah merancang, ya, Pak Fauzan sudah merancang apa yang mau dilaksanakan di kelas. Nah, menurut Pak Fauzan ini, hal yang sudah dilaksanakan dengan baik dan yang belum terlaksana itu ada atau tidak, atau bagaimana? Kalau dilaksanakan sepertinya sudah dilaksanakan semua. Kalau belum kayaknya nggak ada, tidak ada. Berarti semua berjalan dengan lancar ya Pak? Sudah dilaksanakan semua. Kalau terkait hambatan, ada juga atau tidak Pak hambatan? Kalau tadi kegiatannya berjalan dengan lancar, tidak ada yang semuanya sudah terlaksana. Ya. Kalau hambatan, Pak Fauzan merasa kemarin ada hambatan atau tidak? Kalau hambatan memang kualitas anak di kelas itu kan memang berbeda-beda. Ada anak yang dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa mendengarkan dengan baik, sehingga pada saat saya bertanya kepada anak itu bingung. Seperti itu kejadiannya. Yang anak-anak tersebut ada 1, 2 atau hampir sekitar 5 anak ya. Nah, untuk mengatasi hambatan itu Pak, ada anak yang belum lancar membaca, mendengarnya juga belum dengan baik. Hal apa yang bisa dilakukan Pak Fauzan agar hambatan itu bisa teratasi? Yang pertama mungkin pada saat jam kosong atau jam pulang sekolah, saya selalu memberikan waktu untuk memberikan pelayanan sedikit dalam hal membaca. Yang kedua, saya juga biasanya ya Bu, sering memberikan gambar sederhana saja, nanti
anak-anak tak suruh menceritakan tentang gambar yang ada di dalam ini. Nanti juga dibantu oleh orang tua di rumah. Besoknya lagi saya ulangi lagi seperti itu. Strategi ini sudah Bapak laksanakan secara rutin atau sudah? Kira-kira strategi ini kalau saya ada waktu yang luang, kalau saya pas ada waktu luang, ini sudah saya jalankan 1 minggu sekali. Berarti tidak ada jadwal tertentu di hari tertentu ya? Untuk hambatan tadi berarti Bapak bisa menyelesaikan, kemudian juga sudah dilaksanakan secara ada waktunya gitu ya Pak, selama seminggu sekali atau itu. Nah, dari kegiatan observasi yang kemarin sudah saya lakukan bersama Pak Fauzan di dalam kelas, nah mari kita refleksi dulu kegiatan itu dengan metode refleksi 4P yang juga pernah kita pelajari ya. Ada P yang pertama ada peristiwa ya Pak, perasaan, kemudian juga yang ketiga itu ada pembelajaran dan penerapan. Nah, coba Bapak bisa merefleksikan dari kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin itu seperti apa? Refleksi pembelajaran? Ya, refleksi kegiatan observasi kita ketika pembelajaran. Refleksi pembelajarannya mungkin anak-anak, mungkin anak-anak di dalam kelas itu harus saling bekerja sama dengan baik, itu agar terciptanya situasi pembelajaran yang menyenangkan ya. Kalau memang menurut saya kan memang seperti itu. Yang kedua, refleksinya adalah mungkin anak juga harus banyak-banyak bertanya kalau dia kesulitan menjawab atau kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru tersebut. Dan juga saya sebagai seorang guru juga harus pandai-pandai memilah-milah anak yang belum bisa dan anak yang sudah bisa, sehingga nanti akan saya kembangkan lagi materi ini supaya satu kelas itu bisa semua. Jadi muncul keinginan Pak Fauzan untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah, dari semua tujuan pembelajaran yang kemarin kita sudah bicarakan dari Pak Fauzan yang sampaikan ke anak-anak, sudahkah tujuan pembelajaran itu tercapai semua atau ada yang belum tercapai? Sepertinya paling menyimak teks ya. Tentang penunggangan utama sepertinya sudah tercapai semua. Sudah tercapai semua. Dari metode pembelajaran yang diterapkan juga anak-anak bisa memahami atau bagaimana Pak kondisi anak-anak dengan metode pembelajaran yang Pak Fauzan terapkan? Kalau dengan metode seperti itu sebagian besar sudah memahami dan kecil sekali yang belum ya. Baik, setelah ini izinkan saya ya Pak untuk memberikan catatan saya ketika Pak Fauzan sedang melakukan pembelajaran ini. Itu yang pertama, catatan selama observasi itu menurut saya pembelajaran yang Pak Fauzan lakukan itu sudah sangat baik ya. Sudah memancing anak-anak itu untuk melakukan komunikasi, memberikan kesempatan tadi seperti disampaikan Pak Fauzan, bahwa anak-anak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian juga anak-anak juga terlibat aktif. Yang berikutnya catatan saya itu Pak Fauzan sepertinya kurang untuk masukannya kurang mengingatkan kembali dalam kesepakatan kelas ya. Kita belum membentuk kesepakatan kelas dan belum mengulangi kesepakatan pembelajaran itu kepada anak-anak, sehingga ketika ada anak yang tidak ikut dalam belajar kelompok itu Pak Fauzan belum bisa bekerja kelompok, Pak Fauzan belum bisa menegurnya karena belum ada kesempatan kelas ya. Kemudian anak juga sudah diberi kesempatan untuk memimpin berdoa ya, itu termasuk dalam KSP-nya, dan Pak Fauzan juga memperhatikan secara detail di kelompok kelompok lain, kalau 2, kelompok 3 Pak Fauzan hadir secara penuh kepada anak-anak. Kemudian
mungkin itu saja yang saya sampaikan di catatan observasi. Semoga Pak Fauzan di kemudian hari pembelajaran yang lainnya juga akan semakin membantu anak-anak dalam belajar semuanya kerja